Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materinya. Kali ini kita akan coba bahas terkait komponen UI Kit. Ya. Nah, komponen UI Kit itu terdiri dari beberapa bagian diantaranya. Ya, jadi UI Kit ini intinya sih untuk mendukung pada saat pembuatan wireframe, gitu ya, atau pembuatan prototipe nantinya, ya. Jadi kita siapkan dulu komponen-komponen yang ada, gitu ya. Nah, karena kan di pertemuan sebelumnya sempat kita bahas desain sistem tidak sama dengan UI Kit. Kan kalau desain sistem itu ya kaitannya ada hubungan dengan coding, gitu kan. Selain desain itu ada kaitannya dengan coding juga, tapi kalau UI Kit itu lebih ke hanya kebutuhan untuk pembuatan desain saja, misalkan seperti pemilihan warna, penentuan tipografi atau ukuran, bentuk, jenis fontnya, gitu ya. Terus ada icon yang memang dibutuhkan, terus buttonnya, gitu kan, dan input fieldnya itu harus seperti apa. Jadi istilahnya UI Kit itu lebih ke emang komponen untuk kebutuhan dalam pembuatan sebuah desain sendiri itu harus seperti apa. Nah, di sini nanti kita coba bahas terlebih dahulu terkait warna, gitu kan, terkait tipografi, terkait icon, button, dan fill yang memang ini adalah bagian dari UI Kit. Kan kemarin kalau di materi sebelumnya sudah sempat kita bahas dalam membuat desain itu disarankan membuat sebuah komponen dulu. Nah, ketika kita membuat sebuah komponen kan ada komponen yang memang terbagi jadi 3 bagian, itu ya, ada atom, ada molekul, dan ada apa namanya tuh tahapan yang ketiga, gitu ya, yang saya lupa. Nah, jadi untuk membuat tahapan atom itu apa namanya, ya kita harus menentukan dulu nanti kebutuhan warnanya seperti apa, tipografinya seperti apa, gitu ya. Icon, button, dan input ini adalah jadi bagian dari atom sebelum menjadi sebuah molekul yang memang saling menjadi satu bagian, gitu ya, antara beberapa komponen atom ini yang digabungkan menjadi satu bagian. Nah, di sini nanti kita coba bahas terlebih dahulu, gitu ya, yang memang masuknya ke adalah bagian dari sebuah UI Kit atau memang komponen yang digunakan untuk membuat desain sebuah sistem atau sebuah aplikasi, gitu ya. Nah, yang pertama adalah warna. Nah, dalam membuat sebuah UI Kit atau membuat sebuah komponen, alangkah baiknya, gitu ya, kita mempersiapkan dulu kebutuhan dari warna pokok yang memang akan kita gunakan nantinya. Nah, ketika menentukan warna itu sesuaikan dengan kondisi atau aplikasi yang akan kita buat. Jadi sebisa mungkin ketika kalian menentukan warna, jangan berdasarkan keinginan sendiri saja, tapi sebisa mungkin sesuaikan dengan kebutuhan atau kesesuaian dengan aplikasi, atau kalian mau membuat desainnya itu untuk siapa, gitu kan. Ya, kita harus tahu dulu nih, ketika kita mau membuat desain ini tuh untuk siapa sih nantinya, gitu ya. Untuk sebuah untuk perorangan kah, untuk instansi atau perusahaan kah, gitu ya. Nah, jadi kita bisa tahu kan, karena kalau misalkan untuk perorangan, nah orang tersebut senangnya itu atau orang itu seperti apa, gitu ya. Jadi senang warna yang seperti apa, nah, kita harus tahu, gitu kan. Atau kalau memang untuk sebuah instansi atau perusahaan, maka kita harus mengetahui profil dari perusahaan itu seperti apa, atau kondisi dari gedung kantornya itu seperti apa. Misalkan kadang kan tempatnya itu bisa mencerminkan gambaran dari instansi tersebut seperti apa. Misalkan gedungnya perpaduan warna cat di gedung itu seperti apa, nah itu menjadi salah satu.
acuan pada saat kita memilih warna atau kita meminta profil dari perusahaan tersebut. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui, maka kita bisa mengetahui kebutuhan dari primary color-nya atau warna utamanya itu seperti apa. Nah, baru kita tentukan nih, gitu kan? Ini kita siapkan dulu nanti, gitu ya. Jadi agar pada saat kita mau membuat desain itu warnanya udah ada, gitu ya. Jadi tinggal milihnya, walaupun memang pemilihan warna ya ada, gitu kan, di toolsnya itu. Tapi kalau kita sudah menentukan, kemungkinan gitu kan tidak akan terjadi perbedaan warna, karena sama-sama warna ungu saja. Misalkan contoh yang di sini itu memiliki kode yang berbeda-beda nih, dari nomor 1 sampai ke dari 100 sampai ke 900 ini harusnya, gitu ya. Itu memiliki kode yang berbeda-beda. Nah, ketika berbeda kode atau beda satu digit saja, itu pasti akan terjadi ketidaksesuaian warnanya. Ya. Istilahnya kenapa kita membuat sebuah komponen seperti ini? Intinya ya untuk kebutuhan pada saat kita mendesain, untuk mempercepat. Jadi kita nggak nyari-nyari kodenya apa, dia tinggal pilih aja nih di antara 9 kotak ini, misalkan kotak yang ini yang memang warna yang sudah dipilihnya. Nah, misalkan seperti itu. Jadi kita atau kalian harus menentukan dulu ketika membuat desain, buat di sini untuk siapa, gitu kan. Nah, untuk perorangan atau perusahaan ya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi jangan sampai saya senang warna biru, maka ya udah warna utamanya biru aja, gitu ya. Sebisa mungkin sih tidak seperti itu, karena kan agar lebih sesuai dengan orang atau perusahaan yang memang menginginkan desain tersebut. Nah, setelah menentukan warna primernya, kita tentukan juga warna secondary atau warna netralnya, gitu ya. Nah, kenapa ya, istilahnya kan pada saat membuat desain itu kan nggak mungkin hanya satu warna utama, pasti akan ada beberapa warna pendamping yang sekiranya akan kita tambahkan ke desain tersebut. Nah, makanya kalian nanti tentukan juga untuk warna pendampingnya. Pada umumnya sih, kalau sebuah aplikasi atau desain aplikasi itu kadang tidak terlalu banyak kombinasi warna, hanya 2 atau 3 saja, karena memang dia terlihatnya menarik dan elegan, ya. Misalkan seperti itu. Nah, berarti nanti disiapkan beberapa warna secondary colornya dan netralnya, gitu ya, untuk kebutuhan. Jadi pada saat kita mendesain itu udah nggak bingung kodenya berapa atau berapa, sehingga antara satu tampilan dengan tampilan yang lain ya konsisten nantinya warnanya. Misalkan seperti itu, ya. Ini untuk warna. Berikutnya adalah typography. Typography itu lebih ke ukuran dan jenis dari teksnya. Misalkan ini ada title 1, 2, 3, headline, subheadline, button, body, legend, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa jenis ukuran teks yang memang bisa kita pakai pada saat membuat desain nantinya. Ya, di awal memang seperti tadi warna, kita harus menyediakan terlebih dahulu, gitu ya. Tujuannya apa? Jadi ketika kita mendesain itu tinggal, kalau mau teksnya yang kecil ya ini, gitu. Atau yang mau tidak terlalu besar, ini title 3. Jadi tinggal ambil, kita nggak usah ngedit ukurannya, tidak usah ngedit rata kanan kiri atau ketebalannya, gitu ya. Tidak usah ngedit ini jenis fontnya apa. Kenapa? Karena pada saat kita membuat komponen tipografi ini, ya kita sudah setting di awal. Jadi ini ketika membuat warna atau tipografi ini, kita sudah menentukan atau sudah men-setting dari awal. Kalau yang title 1 ini bold, rata kanan atau rata kiri, jenis fontnya apa, misalkan nanti title 2 apa. Pada saat kita pakai ya tinggal dirubah aja, yang tadinya title 1 rubah sesuai kebutuhan kita. Jadi teks apa. Nah, tapi secara properti itu sudah kita tentukan. Jadi tidak lebih mempercepat jadinya. Dia hanya tinggal mengganti isi teksnya aja mau apa. Jadi nggak harus ngatur-ngatur properti.
Karena kalau kita langsung munculin ya ngatur lagi. Gitu ya. Kan kadang pada saat pembuatan desain itu ada kemungkinan kesamaan dari satu desain dengan yang lain, itu komponennya kan kemungkinan pasti akan ada kesamaan. Jadi ya tinggal kita ngambil saja. Mungkin akan lebih mudah seperti itu. Nah, jadi tipografi itu lebih ke ukuran gitu ya, dan jenis ukuran teks dan jenis font yang bisa kita setting untuk kebutuhan tertentu. Nah, ini icon gitu ya. Nah, untuk icon ini pun kita harus sediakan. Jadi pada saat membuat ingin membuat desain ya kita harus menyediakan juga icon. Nah, untuk icon ini kan bisa kita ambil dari internet yang sudah ada, atau misalkan dari tool-tool yang memang menyediakan ini. Nah, ini nanti masukin dulu ke dalam project atau digabungkan dengan tadi warna, dengan tipografi. Nah, jadi ketika kita ada kebutuhan icon-icon untuk kebutuhan desain aplikasi kita, ya tinggal pergunakan saja gitu ya. Jadi nggak harus nyari-nyari. Nah, intinya sih UI Kit ini lebih ke menuntut kita mempersiapkan dulu komponennya gitu ya. Jadi kalau kita mau melukis itu kan harus ada pensil hitam, pensil warna, misalkan penghapus, kertasnya dan sebagainya gitu ya. Kita siap-siapin dulu gitu ya. Nah, UI Kit itu lebih ke arah sana. Jadi kan nyiapin warnanya, nyiapin tipografinya. Nah, ini ikonnya pun kita diminta untuk menyiapkannya agar pada saat kita mau menggunakan icon, kan pada saat mendesain sebuah aplikasi kadang tidak mesti pakai teks atau tulisan gitu ya. Ada yang memang digambarkan sebuah tombol itu menggunakan icon apa gitu ya. Sehingga intinya sih lebih mempersingkat atau tidak terlalu banyak memakan ruang di desainnya, dan tampilannya akan bisa jadi lebih menarik, misalkan seperti itu. Nah, berikutnya ada button. Nah, kemungkinan kan pada saat kita membuat desain akan ada kebutuhan button atau tombol. Nah, kita sediakan beberapa tombol juga, beberapa bentuk, beberapa warna gitu ya. Nah, jadi pada saat pembuatan desain, iya sama seperti komponen sebelumnya, kita tinggal pakai saja mau tombol yang mana, karena secara warna, secara ukuran, jenis font dan sebagainya itu udah kita set. Tujuannya apa? Yang memudahkan tadi ya, karena kan kemungkinan button dari satu desain dengan desain yang lain akan sama gitu kan, dan warna pun akan selaras gitu kan. Tujuannya sih itu. Nah, yang terakhir itu ada input field. Nah, jenis atau desain input fieldnya mau seperti apa tadi, agar adanya kesesuaian antara satu desain dengan desain yang lain. Jadi kan tampilan desain yang kita buat itu terlihat menarik, terlihat elegan karena konsisten gitu ya. Nah, jadi UI Kit ini mengarahkan kita untuk mempersiapkan dulu komponen-komponennya, baru nanti kita gabungkan pada saat pembuatan desain tersebut. Dengan tujuannya apa? Pada saat kita menambahkan ke desain itu, kita hanya tinggal nambahkan dan tidak harus mengedit atau mengatur propertiesnya lagi. Ya, bisa lebih mempercepat, mempermudah gitu ya, secara teorinya seperti itu. Nah, itu. Nah, mungkin itu saja terkait pengenalan untuk UI Kit gitu ya. Nanti silakan kalian kalau mau coba bisa menggunakan toolsnya Figma untuk membuat sebuah desain sesuai dengan yang kalian inginkan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.